di podcast Kelompok 3, podcast yang ngebahas segala hal tentang keuangan digital dengan cara yang lebih simpel, santai, dan juga pastinya lebih relevan buat kehidupan kita sehari-hari. Bareng aku, Aluna, di sini kita bakal ngobrolin gimana cara ngatur uang di era yang lebih digital ini. Dan aku Dian Herunisa yang bakal nemenin juga buat ngebahas topik-topik menarik, mulai dari kolerasi antara keuangan digital dan etika bermedia sosial. Hari ini kita nggak cuma ngobrol berdua aja nih, kita udah kedatangan tamu spesial yang jago banget soal korelasi keuangan digital. Yuk kita langsung sapa aja. Halo, kenalin aku Noval dan aku Asti. Dan kita di sini berdua ingin berdiskusi tentang tema yang di awal tadi, yaitu korelasi keuangan digital dengan etika bermedia sosial. Bener banget, sebelum kita mulai diskusi, boleh dong cerita sedikit tentang pengalaman kamu di dunia keuangan digital. Apa sih yang kamu tertarik dalam bidang ini? Kalau pengalaman dari aku ya, pertama sih aku awal-awal kan menggunakan internet banking. Itu aku harus ke bank dulu menggunakan ATM kan buat transaksi antar rekening. Sekarang dengan adanya uang digital, itu sangat mempermudah melakukan transaksi dan menghemat waktu juga. Apalagi kan kita mahasiswa nih, jauh juga kan dari orang tua. Tentunya itu juga orang tua melakukan transaksi dengan kita menggunakan m-banking gitu sih. Ya. Ini banget apa yang dibilang Hasti tadi, di era sekarang hampir semua hal yang bisa kita lakuin sekarang lewat teknologi kan, termasuk urusan keuangan, mulai dari transaksi cashless sampai ngatur pengeluaran pakai aplikasi. Tapi sebenarnya seberapa besar sih peran keuangan digital dalam hidup kita? Sangat berpengaruh besar banget. Sebelum adanya m-banking kayak sekarang, QRIS atau segala macam itu, dulu tuh kita untuk pembayaran tuh menggunakan tunai, jadi duit fisik, lalu kita menggunakan dompet kemana-mana. Dan itu kalau misalnya dari sudut pandang zaman sekarang untuk membawa seperti itu tuh cukup ribet gitu ya. Dan dengan adanya m-banking, pembayaran QRIS atau semacamnya yang transfer lebih mudah, itu bisa ngebuat hidup kita tuh lebih lebih efisien, efektif, dan mobilitas kehidupan sehari-hari kita tuh lebih kayak teratur gitu loh untuk masalah di pembayaran dan keuangan gitu. Kan sekarang nih kita apa-apa tuh pakai HP ya, lewat HP, ya, bener, m-banking lah. Nah, tapi menurut sudut pandang kalian tuh itu malah bikin hidup kita emang simpel tapi bikin boros gak sih? Aku dulu apa kamu dulu? Kamu dulu. Aku dulu ya. Buat aku ya, pengalaman aku sih itu menjadi lebih boros. Karena apa? Karena di situ kita contoh simpelnya gini aja, jika kita ke warung, kita beli makanan, beli jajanan menggunakan uang tunai, itu kita nunggu kembaliannya dulu lama. Dan kalau misal kita pakai QRIS, kita tinggal tit gitu, tinggal tulis nomor rekeningnya atau kita scan doang gitu, itu langsung selesai gitu. Jadi lebih mudah dan itu tuh bisa membuat kita tersugesti, jadi kayak jajan terus, dan itu bisa boros sih kayak gitu. Menurut Hasbi sendiri gimana nih? Dari aku sih emang pembayaran digital itu sangat praktis kan, membuat jadi praktis. Cuman kalau ngebahas soal boros, aku tuh bisa ngebatasin kalau boros ya. Kalau tadi kan Nopal ya gampang tersugesti. Iya. Kalau aku tidak mudah tersugesti. Keren sih kalau gini. Ya, udah sih gitu aja. Wah, menarik banget nih jawaban dari narasumber kita. Nanti kita bakal minta banyak tips dari kalian. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu apa saja hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari penipuan dalam transaksi digital. Aku di sini ceritain pengalaman aku ya. Jadi di sini kita bicarain soal etika bermedia sosial. Jadi seperti ini. Jikalau ada seseorang mengirim kita pesan dan itu tuh orangnya kita nggak kenal, bukan teman kita, dan mengirimnya seperti link atau masukkan kode berikut apa enggak, input kode berikut. Nah, kalian harus berhati-hati. Karena apa? Karena bisa jadi itu adalah penipu yang ingin mengambil data kita, mengambil informasi pribadi kita dan membocorkannya gitu. Itu bisa seperti itu dan bisa mengirimkan link-link itu. Link-link aneh itu tuh namanya phishing gitu, bisa menghack gitu ntar dia. Kalau dari aku sih mungkin kita harus menggunakan jaringan yang aman ya. Saat kita transaksi online, seharusnya kita menggunakan jaringan yang aman, jangan menggunakan wifi yang umum. Terus juga kita jangan gampang menyebar informasi pribadi kita. Terus menggunakan password yang aman aja sih, yang kuat ya. Kombinasinya yang kuat gitu. Ya benar, dari aku sih gitu. Wah, bagus-bagus banget ya jawaban dari para narasumber kita. Tapi udah gak kerasa nih, obrolan kita udah di ujung aja. Dari pembahasan tadi bisa kita tahu bahwa keuangan digital punya peran yang besar banget buat kehidupan kita sehari-hari.
mulai dari mempermudah transaksi sampai ngebantu kita mengelola pengeluaran yang lebih efisien. Tapi di balik semua kemudahan itu pasti punya banyak banget resiko yang tetap harus kita waspadai seperti penipuan maupun hacking. Bener banget, dari tips yang udah dibagikan oleh narasumber-narasumber kita, penting banget buat selalu hati-hati misalnya dengan memastikan keamanan aplikasi yang kita gunakan, dan selalu double check setiap transaksi. Semua itu jadi langkah-langkah kecil yang bisa melindungi kita dari potensi kerugian. Dan yang gak kalah penting banget, korelasi antara keuangan digital dan juga etika bermedia sosial juga harus kita lebih perhatiin guys, karena jangan sampai teknologi yang udah kita mempermudah hidup kita jadi bikin kita malah disalahgunain ataupun karena cuma ikut-ikutan tren doang. Setuju banget, jadi semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kalian lebih bijak dalam memanfaatkan keuangan digital. Tetap sadar risiko dan selalu berpikir 2 kali sebelum bertindak. Kalau ada topik lain yang pengen kalian dengar, kasih tahu kita ya. Oke, terima kasih banget buat para narasumber kita, Hasbi dan Noval, atas ilmunya yang bermanfaat buat kita hari ini. Makasih banget ya udah ngundang kita buat berbicara di sini, diskusi tentang beginian ya. Makasih banget ya. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi kita semua, apalagi kalian yang udah dengar sampai akhir. Stay smart dan bijak di era digital ini ya guys. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. See you. Semuanya.